Setiap orang pasti punya mimpi. Entah itu mau punya karir yang cemerlang, bisnis yang sukses, atau mungkin sekadar hidup yang lebih baik dari hari ini. Tapi, kamu pernah nggak sih merasa ada yang menghambat kamu? Rasanya kayak ada tembok besar yang nggak kelihatan, tapi selalu bikin kamu berhenti di tengah jalan. Percaya atau enggak, seringkali tembok itu bukan datang dari luar. Tembok itu ada di dalam pikiran kita sendiri. Pola pikir yang salah bisa jadi musuh terbesar kita dalam perjalanan menuju sukses. Masalahnya, banyak dari kita nggak sadar kalau pola pikir ini diam-diam bikin kita jalan di tempat. Tapi tenang, kabar baiknya adalah pola pikir bisa diubah. Nah, di video ini, aku akan bahas 5 pola pikir yang harus kamu hindari kalau kamu mau sukses. Aku nggak cuma kasih tahu apa aja polanya, tapi juga gimana cara kamu mulai mengatasinya, supaya kamu bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya. Setuju? Yuk, simak sampai habis, karena ini bisa jadi titik balik buat hidupmu. Saya tidak bisa. Pernah nggak kamu bilang ke diri sendiri, aku nggak bisa? Entah itu karena kamu merasa kurang berbakat, kurang pintar, atau mungkin kamu takut mencoba hal baru. Kalimat ini terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa besar loh. Pola pikir, saya tidak bisa, ini bisa jadi racun yang bikin kamu nggak berani melangkah. Tahu nggak? Pola pikir ini seringkali muncul bukan karena kita benar-benar nggak mampu, tapi karena kita terlalu cepat menyerah. Atau, mungkin karena kita takut dievaluasi orang lain. Kamu nggak percaya diri karena merasa standar yang harus dicapai terlalu tinggi. Tapi coba pikirkan ini, siapa bilang kamu harus langsung sempurna dari awal? Kalau kamu terus-menerus bilang, aku nggak bisa, kamu sedang memprogram otakmu sendiri untuk percaya bahwa itu benar. Padahal, otak kita itu luar biasa fleksibel. Dengan sedikit latihan dan keberanian, kemampuan kita bisa berkembang jauh dari apa yang kita pikirkan. Aku tahu, belajar sesuatu yang baru atau menghadapi tantangan besar itu menakutkan. Tapi kamu nggak harus tahu segalanya sekarang. Yang penting adalah kamu mau mencoba. Ganti, saya tidak bisa, menjadi, saya akan belajar bagaimana caranya. Karena ingat, semua orang sukses juga pernah gagal dan merasa nggak mampu. Bedanya, mereka nggak berhenti di situ. Kamu nggak harus jadi yang terbaik untuk memulai. Tapi kamu harus memulai kalau mau jadi yang terbaik. Jadi, mulai sekarang, apapun tantangan yang ada di depan kamu, coba katakan ini, saya belum bisa tapi saya pasti bisa kalau saya mau belajar. Dengan mindset seperti ini, pelan-pelan kamu akan kaget melihat sejauh mana kamu bisa melangkah. 2. Takut gagal. Gagal. Satu kata ini seringkali bikin kita berhenti sebelum memulai. Kamu pernah nggak merasa takut mencoba sesuatu karena khawatir nggak berhasil? Takut diejek? Takut kecewa? Kalau iya, berarti kamu nggak sendirian. Banyak orang yang takut gagal. Tapi tahukah kamu, pola pikir ini adalah salah satu alasan utama kenapa banyak orang nggak pernah mencapai potensi terbaiknya. Ketakutan akan kegagalan sebenarnya adalah hal yang wajar. Ini insting alami manusia untuk melindungi diri dari rasa sakit atau rasa malu. Tapi masalahnya, ketika kamu terlalu fokus pada ketakutan itu, kamu malah menghalangi diri sendiri untuk tumbuh. Kamu jadi memilih zona nyaman, melakukan hal-hal yang itu-itu saja, dan melewatkan banyak peluang besar di depanmu. Sekarang, coba pikirkan ini. Apa sebenarnya arti dari gagal? Apakah gagal itu artinya kamu nggak bisa bangkit lagi? Apakah gagal itu artinya kamu nggak layak sukses? Nggak sama sekali. Gagal itu cuma tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki atau dicoba dengan cara yang berbeda. Bahkan, orang-orang sukses melihat kegagalan sebagai sahabat terbaik mereka. Kenapa? Karena dari kegagalan, mereka belajar hal-hal yang nggak pernah diajarkan di sekolah. Kamu tahu, nggak ada cerita sukses yang mulus tanpa hambatan. Semua orang yang kita anggap sukses hari ini, pasti pernah gagal berkali-kali. Tapi mereka nggak berhenti di situ. Mereka terus mencoba, terus belajar, dan akhirnya menemukan cara yang tepat. Bayangkan kalau mereka berhenti di tengah jalan cuma karena takut gagal.
Dunia nggak akan pernah kenal dengan karya-karya hebat mereka. Jadi, mulai sekarang, coba ubah cara kamu melihat kegagalan. Alih-alih takut, tanyakan ini ke diri sendiri setiap kali kamu gagal. Apa yang bisa aku pelajari dari sini? Apa yang harus aku ubah supaya hasilnya lebih baik? Dengan begitu, kegagalan nggak lagi jadi momok yang menakutkan, tapi justru batu loncatan menuju kesuksesan. Ingat ini, kegagalan bukan akhir dari perjalananmu. Justru itu adalah awal dari cerita suksesmu yang lebih besar. Kalau kamu nggak pernah gagal, itu artinya kamu nggak pernah mencoba sesuatu yang cukup berarti. Jadi, jangan takut gagal. Takutlah untuk berhenti mencoba. 3. Nunggu waktu yang tepat. Kamu pernah nggak merasa punya banyak rencana besar, tapi nggak pernah memulai karena nunggu waktu yang tepat? Kamu bilang, nanti aja kalau aku sudah siap. Atau, sekarang bukan waktunya. Tunggu momen yang pas. Kalau iya, aku punya kabar penting buat kamu. Waktu yang tepat itu nggak pernah benar-benar datang. Kamu hanya membuang waktu menunggu sesuatu yang sebenarnya nggak pasti. Nunggu waktu yang tepat itu sebenarnya adalah bentuk penundaan yang dibungkus dengan alasan yang terlihat masuk akal. Tapi kenyataannya, alasan ini sering muncul karena kamu takut untuk memulai, takut gagal, atau takut menghadapi kenyataan bahwa jalan menuju sukses itu nggak mudah. Tapi coba pikirkan ini, waktu terbaik untuk memulai adalah sekarang. Ya, sekarang, dengan semua keterbatasan yang kamu miliki. Kenapa? Karena semakin lama kamu menunggu, semakin banyak peluang yang terlewat. Ingat, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah investasi untuk masa depanmu. Kadang, kita lupa kalau orang-orang sukses juga memulai dari nol. Mereka nggak menunggu sampai semua situasi sempurna. Mereka mulai dengan apa yang mereka punya saat itu. Nggak ada modal besar, mereka cari cara. Nggak punya pengalaman, mereka belajar di tengah jalan. Yang penting adalah mereka bertindak. Aku kasih contoh sederhana. Bayangkan kamu mau menanam pohon. Kalau kamu terus nunggu cuaca yang sempurna, bibit yang paling bagus, atau tanah yang paling subur, kamu mungkin gak akan pernah menanam pohonnya. Tapi kalau kamu mulai menanam sekarang, walaupun kondisi belum sempurna, setidaknya pohon itu sudah mulai tumbuh. Dan 5 tahun dari sekarang, kamu akan menikmati hasilnya. Kamu nggak harus punya semua jawaban sekarang. Kamu nggak harus tahu semua langkah ke depan. Mulailah dari langkah pertama, sekecil apapun itu. Karena dengan bergerak, kamu akan belajar, berkembang, dan akhirnya menemukan jalanmu sendiri. Ingat, perjalanan panjang selalu dimulai dari langkah pertama. Jadi, stop nunggu waktu yang tepat. Buatlah waktu ini menjadi tepat dengan bertindak. Jangan khawatir kalau langkah awalmu belum sempurna. Yang penting, kamu mulai. Karena semakin cepat kamu mulai, semakin dekat kamu dengan tujuanmu. Ingat, waktu itu seperti sungai. Kalau kamu nggak berenang sekarang, arusnya akan terus membawamu pergi. Jadi, ambil tindakan hari ini. 4. Menyalahkan orang lain. Pernah nggak kamu menghadapi masalah dan langsung berpikir, ini gara-gara dia? Atau, kalau aja orang itu nggak ngelakuin ini, hidupku pasti lebih baik. Kalau iya, hati-hati. Pola pikir seperti ini mungkin terasa melegakan di awal. Tapi sebenarnya ini adalah penghambat besar menuju kesuksesanmu. Menyalahkan orang lain itu ibarat melemparkan tanggung jawab hidupmu ke tangan orang lain. Kamu merasa lega karena seolah-olah bukan kamu yang salah. Tapi, masalahnya adalah ketika kamu terus-menerus menyalahkan orang lain, kamu kehilangan kendali atas hidupmu sendiri. Kamu jadi seperti penumpang di mobil yang dikendarai orang lain. Padahal kamu yang seharusnya memegang kemudi. Aku tahu, ada banyak hal di dunia ini yang memang di luar kendali kita. Kadang keadaan, lingkungan, atau bahkan keputusan orang lain bisa memengaruhi hidup kita. Tapi apa kamu mau terus-menerus hidup dengan menjadi korban keadaan? Atau, kamu mau mengambil kendali dan menciptakan solusi? Ingat, orang-orang sukses tidak fokus pada siapa yang salah.
Mereka fokus pada apa yang bisa mereka lakukan untuk mengatasi situasi. Mereka tahu bahwa menyalahkan orang lain nggak akan memperbaiki apa-apa. Yang akan membawa perubahan hanyalah tindakan mereka sendiri. Aku kasih kamu contoh sederhana. Bayangkan kamu lagi main sepak bola, dan timmu kalah. Kamu bisa saja menyalahkan rekan setimmu karena gagal mencetak gol, atau menyalahkan wasit karena memberikan keputusan yang salah. Tapi apakah itu akan mengubah hasil pertandingan? Nggak kan? Yang bisa kamu lakukan adalah belajar dari kesalahan, meningkatkan kemampuanmu, dan berkomitmen untuk tampil lebih baik di pertandingan berikutnya. Mulai sekarang, setiap kali kamu menghadapi masalah, coba tanyakan ini ke diri sendiri. Apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Alih-alih fokus pada kesalahan orang lain, fokuslah pada solusi yang bisa kamu buat. Karena hidupmu adalah tanggung jawabmu. Semakin cepat kamu mengambil kendali, semakin besar potensi yang bisa kamu capai. Ingat, kamu adalah kapten dalam perjalanan hidupmu. Kalau kamu terus menyalahkan angin, ombak, atau kru di kapal, kapalnya nggak akan pernah bergerak. Tapi kalau kamu mengambil alih kemudi dan mulai bertindak, kamu akan menemukan jalan menuju tujuanmu, meskipun jalannya nggak selalu mulus. Jadi, berhenti menyalahkan, dan mulai bertanggung jawab. Hidupmu ada di tanganmu. 5. Zona nyaman adalah segalanya. Siapa sih yang gak suka zona nyaman? Rasanya enak banget. Yah, gak ada tekanan. Semuanya aman, gak ada risiko besar yang bikin stres. Tapi tunggu dulu. Apa kamu sadar kalau terlalu nyaman di zona ini bisa jadi salah satu alasan utama kamu gak pernah berkembang? Zona nyaman itu ibarat perangkap manis. Awalnya terasa menyenangkan, tapi lama-lama kamu akan terjebak di situ. Kamu jadi takut untuk mencoba hal baru, takut menghadapi tantangan, atau bahkan takut gagal. Akibatnya, kamu melewatkan banyak peluang yang sebenarnya bisa mengubah hidupmu. Apa yang terjadi di zona nyaman? Kamu tahu nggak? Ketika kamu terus berada di zona nyaman, otakmu berhenti belajar. Kamu nggak lagi terstimulasi untuk mencari solusi baru atau mengembangkan kemampuanmu. Singkatnya, kamu stuck di tempat yang sama. Memang terasa aman, tapi sebenarnya kamu sedang berhenti berkembang. Bahkan, menurut penelitian, otak kita itu seperti otot. Kalau kamu nggak pernah menggunakannya untuk hal-hal yang menantang, otakmu jadi malas. Sebaliknya, kalau kamu keluar dari zona nyaman, otakmu akan menciptakan koneksi baru, membuatmu lebih kreatif, lebih pintar, dan lebih tangguh. Mengapa keluar dari zona nyaman penting? Ingat ini, semua hal hebat yang kamu inginkan ada di luar zona nyamanmu. Entah itu karir yang lebih baik, bisnis yang sukses, atau bahkan hidup yang lebih bahagia. Semuanya membutuhkan keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru. Kalau kamu tetap di zona nyaman, kamu hanya akan mendapatkan apa yang selalu kamu dapatkan. Aku kasih kamu contoh. Bayangkan kamu bekerja di sebuah perusahaan, dan kamu merasa aman dengan pekerjaanmu sekarang. Tapi, kamu sebenarnya ingin gaji lebih tinggi atau posisi yang lebih baik. Kalau kamu terus berada di zona nyamanmu, apakah itu mungkin terjadi? Enggak. Kan? Kamu harus belajar skill baru, mungkin melamar pekerjaan di tempat lain, atau bahkan memulai bisnis sendiri. Itu semua butuh keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Bagaimana cara keluar dari zona nyaman? Sekarang kamu mungkin bertanya, gimana caranya keluar dari zona nyaman? Aku kasih kamu 3 langkah sederhana. Mulai dari hal kecil. Coba lakukan satu hal baru setiap hari, meskipun kecil. Misalnya, berbicara dengan orang baru, membaca buku tentang topik yang belum pernah kamu pelajari, atau mencoba hobi baru. Hadapi rasa takutmu. Rasa takut adalah tanda bahwa kamu sedang mendekati sesuatu yang penting. Jangan lari, hadapi. Karena di balik rasa takut itu, ada pertumbuhan besar yang menunggumu. Beri diri sendiri target. Tentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang memaksamu keluar dari zona nyaman. Dengan target ini, kamu akan punya alasan untuk terus bergerak. Ingat, kesuksesan gak pernah datang dari zona nyaman. Justru, di luar sana,
di tempat yang penuh tantangan, itulah tempat kamu bisa menemukan potensi terbaikmu. Jangan takut keluar dari zona nyaman, karena disitulah kamu benar-benar akan hidup, bukan hanya bertahan. Jadi, mulai sekarang, tanyakan ini ke diri sendiri, apa hal baru yang bisa aku coba hari ini? Jadi, itu dia 5 pola pikir yang harus kamu buang kalau kamu mau sukses. Kesuksesan itu dimulai dari mindset yang benar. Jadi, yuk, mulai sekarang ubah cara kamu berpikir dan mulai bertindak. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Dan pastinya, subscribe buat dapetin lebih banyak tips keren lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya.